Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber di mana saja berada. Kali ini di video ini kita akan memberikan contoh khutbah yang diminta oleh saman kita, yaitu Arta Ari. Dia meminta agar ditampilkan contoh khutbah Jumat tentang jaga 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Nah, kali ini di video kali ini kita akan berikan contoh khutbah dengan judul 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa binafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla kharamik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghanika qabla faqrik, wa faragaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik. Yang artinya, ingatlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku manusia ini. Bahkan kalau kita mau menghitung-hitung nikmat itu, mau kita jadikan kertas dedaun-daunan yang ada di dalam hutan, bahkan di atas muka bumi ini dijadikan daun, lalu ranting-ranting kita jadikan pena, lantas laut sebagai tinta untuk menulis banyaknya nikmat Allah, maka sungguh nikmat Allah itu tidak akan sanggup kita hitung, tidak akan sanggup kita kira banyaknya. Bahkan hal ini sudah ditegaskan, iza ni'matallaha la tuhsuha. Kalau engkau ingin mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sungguhnya tidak akan dapat dihitung berapa nikmatnya. Bahkan hanya sekedar di tubuh kita saja, begitu banyak nikmat Allah ini diberikan kepada kita. Maka banyaknya nikmat Allah ini kepada kita pula, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa akan ada 5 nikmat besar
yang diberikan Allah kepada kita, yang pasti nikmat Allah ini didapat oleh kita, dan tentunya pula nikmat itu kalaulah kita sia-siakan, maka sesungguhnya kita tentu akan menyesal karena telah menyia-nyiakan nikmat yang besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah seorang pemuda menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang pemuda ini pun dia meminta nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagaimana sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati pemuda ini. Apa nasihat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasul, ingatlah olehmu 5 perkara sebelum datang 5 perkara pula. Ingatkanlah akan 5 nikmat Allah sebelum datang 5 hal yang akan menghilangkannya. Apa dia? Yang pertama kata Rasul, sababaka qabla haramik. Kemudian wasihataka qabla saqamik, wa ghanika qabla faqrik, wa faragaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik. Kata Rasul yang pertama, sababaka qabla haramik. Ingatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sababaka, ketika engkau masih muda, ingatkanlah masa muda itu dengan baik. Manfaatkanlah masa muda itu dengan baik. Jangan lakukan hal-hal di masa muda dengan hal yang foya-foya. Banyak saat ini para pemuda mulai menanamkan tren di otaknya, mulai menanamkan pikiran-pikiran bahwa mereka berkata masa muda adalah masa yang berfoya-foya. Moda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nonsen, tidak akan pernah terjadi. Masa muda adalah masa yang kita bertumbuh beribadah. Sambil kita beranjak dari usia muda menuju usia tua, kita mengiringinya dengan ibadah. Sepakat para ulama mengatakan bahwa yang namanya usia muda itu adalah usia yang di bawah 40 tahun. Maka ketika kita akil balik sampai kita menuju usia kita 40 tahun, itulah masa muda kita. Maka manfaatkanlah masa muda itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam sebuah hadis melalui urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan dari yang lainnya, hanya dari Allah. La yazillu illa yazillih. Tidak ada lagi naungan di waktu itu. Hanya Allah yang akan memberikan naungan. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan dinaungi itu adalah wasababun nasa bi'ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Maka wahai para pemuda yang hadir pada solat hari Jumat ini, ingatlah kalian semuanya, jangan sia-siakan masa mudamu, jangan kalian buang masa mudamu hanya dengan foya-foya. Apalagi di saat sekarang ini, tantangan kalian jauh lebih besar daripada tantangan yang di masa lampau. Apa yang khatib maksudkan dengan tantangan lebih besar? Kalian hidup di zaman yang makin canggih dan di zaman teknologi yang berkembang dengan pesat. Semua dunia ada dalam seujung jari. Kalian tinggal klik, semua ada. Kalian ingin ilmu pengetahuan, ada di sana. Yang buruk pun ada di sana. Maka jangan sampai terjerumus di masa muda hilang, masa tua pun kalian tak tentu arah. Maka Rasul mengisyaratkan, memberikan amanah, memberikan wasiat kepada orang ini. Ingatkanlah 5 hal. Yang pertama adalah masa mudamu, manfaatkanlah sebelum masa tua. Lalu yang kedua kata Rasul adalah wasihataka qabla saqimak. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.
Logikanya sangat-sangat mudah dicerna, wahai para jemaah sekalian. Artinya apa? Ketika masih sehat, gunakanlah masa sehat itu dengan sebaik mungkin. Karena nanti sehat ini akan menyesal adanya ketika rasa sehat itu sudah kita sia-siakan. Betapa banyak orang menyesal ketika dia sudah terbaring di rumah sakit, lalu terdengarlah suara azan dari rumah sakit itu, dari masjid rumah sakit itu masuk ke telinganya, hayya 'alas shalah, marilah mengerjakan salat. Tapi dia terbaring sakit lemah, ingin menuju ke masjid tapi tak ada daya dan upaya. Menyesal ketika masih sehat tak mau melaksanakan ibadah, lalu di waktu sakit mau mengerjakan ibadah. Nauzubillahi min zalik. Ini masa sudah lewat, ini masa sudah tak ada lagi. Maka di waktu kita masih sehat inilah, mari ketika mata masih terang benderang, bacalah Al-Quran. Ketika kaki dan tangan masih sanggup melangkah, mari kita ke masjid. Ketika kita masih kuat, mari kita bantu sesama. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW memberikan nasihat adalah, wa ghinaka qabla faqrika, wa ghinaka, ketika kayamu sebelum datang kefakiranmu. Artinya apa, wahai para jemaah sekalian? Ini ketika kita masih punya harta. Tidak harus menggunung tinggi kita harta kita, tidak. Karena harta bukanlah ukuran mulia, bukanlah menjadi ukuran bahagia. Kalau mulia terletak pada harta, maka sungguh Qarun yang mempunyai harta yang begitu banyak, bahkan kunci gudangnya saja terbuat dari emas, dipikul oleh 4 orang yang kuat. Maka ketika kita punya harta, maka infakkanlah harta itu. Wa anfiku, infakkanlah, sedekahkanlah di jalan Allah, tolong agama Allah. Karena suatu saat nanti jika kita tahan-tahan harta yang kita punya, maka kita akan berteriak, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Tetapi sesungguhnya harta itu ma'akala fa'abna, apa yang kita makan itu akan menjadi busuk. Wa ma labisa fa'abla, apa yang kita pakai ini akan lapuk. Wa man tasaddaqa faqada, dan apa yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi amal bagi kita. Itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya nanti. Maka ketika ada masa masih ada harta buat kita yang kita punya, sedekahkan. Dan sedekah ini juga tidak harus menunggu kaya, wahai para jemaah sekalian. Ketika kita punya, maka berikanlah harta itu. Kita sedekahkan, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada pemuda itu adalah, wa faragaka qabla shaghlika, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Masa masih punya masa luang bagi kita, maka masa luang ini manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika masa lapang itu ada, kerjakanlah semua hal-hal yang ibadah dengan baik. Jangan menunggu masa sibuk bagi kita, di saat itu kita pula ingin melakukan hal-hal untuk beribadah. Allahu a'lam bissawab. Maka betul kata pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madaj, waktu yang berlalu itu tidak akan kemungkin kembali pulang. Maka ketika masa luang itu ada, kita tidak akan dapat lagi mengulang ketika kita sibuk. Kita berharap, ya Allah berikanlah aku masa luang kembali, aku kembalikan aku ke belakang. Tidak ada lagi. Masa itu sudah berakhir, maka kita harus memanfaatkan masa luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masa luang itu berlalu begitu saja, karena waktu yang berlalu tak akan mungkin kembali pulang, dapat lagi kita ulang bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada orang yang meminta nasihat ini, kata Rasul, wa hayataka qabla mautika, ingatkanlah wahai pemuda, kata beliau, hayataka, hidupmu, qabla mautika, sebelum mautmu datang. Selagi kau masih hidup di dunia ini, selagi kau masih berdiri di atas dunia ini, di saat ini kita masih belum lagi dimandikan. Di saat ini kita masih belum lagi dikafankan. Saat ini kita belum lagi disolatkan di hadapan para jamaah sekalian. Artinya apa? Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa hayataka qabla mautika, agar kita ingat bahwa hidup kita ini masih ada.
kita masih berjalan di atas muka bumi ini. Mata masih dapat melihat dengan terang benderang, kaki masih kuat melangkah, tangan masih kuat bekerja. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, wahai manusia, wahai hambaku, hijrahlah, berpindahlah kalian dari hal yang buruk menuju hal yang baik, dari kelalaian menuju ketaatan. Agar apa? Agar kau tak menyesal. Karena hari ini begitu banyak orang-orang di liang kubur sana, masih banyak manusia-manusia yang berada di alam kubur menjerit, memohon kepada Allah, irji'uni, kembalikanlah kami ke dunia. Apa yang mereka harapkan kembali ke dunia? Apakah mereka berharap dapat kembali menduduki tahta yang mereka duduki? Tidak. Apakah mereka ingin kembali mengumpulkan harta yang banyak? Tidak. Apakah mereka ingin kembali bersama anak keluarganya? Tidak. Yang mereka harapkan kembali ke dunia adalah la'alli na'mal salihan fima taraktu. Kami ingin kembali ke dunia dan kami ingin mengulang, ingin mengerjakan amal-amal soleh apa yang kami tinggalkan. Bahkan mereka berharap dapat sujud satu kali saja, itu sudah sangat bersyukur bagi mereka kalau seandainya mereka kembali pulang. Tapi itu tak akan terjadi karena Allah katakan kalla, tidak mungkin itu. Zalika kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata untuk berangan-angan saja. Wa min waraihim barzakhun illa yaumi yub'atsun, karena di hadapan mereka sudah dibentangkan, sudah dipasang barzah, dinding pembatas antara alam barzah dengan dunia. Jadi wahai para jemaah sekalian, sesungguhnya nasihat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tadi adalah nasihat bagi kita semua yang hadir pada salat hari Jumat pada hari ini. Semoga khutbah ini memberikan kita pengajaran khususnya pribadi kepada khatib sendiri. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.